Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua konferensi pers. Konferensi pers terakhir ini ya. Ruud van Nistelrooy sebagai head coach interim akan menjalani partai terakhir menghadapi Leicester. Dan ya gua ambil dari Manchester Evening News ini konferensi pers terakhir. Tentu saja ada informasi-informasi juga terkait dengan pertandingan menghadapi Leicester ya, persiapan mungkin kondisi skuad dan juga mungkin rencana-rencana Ruud van Nistelrooy setelah pertandingan menghadapi Leicester, di mana ya Ruben Amorim akan datang ya kan. Masih belum ada kejelasan apakah Ruud van Nistelrooy akan tetap berada di staf kepelatihan Manchester United atau selesai. Ruben Amorim dikabarkan memang akan membawa staf kepelatihan ya dari Sporting, di mana orang-orangnya adalah orang-orang yang sudah bersama dengan Ruben Amorim bukan hanya dari Sporting CP tapi ketika masih di Braga. Oke, langsung aja sumber dari Manchester Evening News, kabar tim. Kemarin ketika menghadapi PAOK ya, kita memiliki banyak keuntungan dari Christian Eriksen bermain 30 menit dengan Ugarte dan Mason Mount bisa membuat menit lagi, artinya melakoni pertandingan ya dari di menit pertamanya setelah dia absen cukup lama. Jadi saya sangat senang mereka kembali, dan ya ini sedikit dari masa depan yang lebih panjang kalau Luke Shaw dan juga Leny Yoro akan kembali ke atas lapangan. Ya, dikabarkan Luke Shaw serta Leny Yoro juga memiliki progres yang bagus terkait dengan rehabilitasi setelah cedera ya. Terutama Luke Shaw ini pemain penting karena Manchester United hampir tanpa bek kiri murni ini sudah dalam jangka waktu yang panjang. Tyrell Malacia pun juga demikian. Jadi dalam jangka waktu yang tidak lama lagi menurut gua Manchester United akan memiliki bek kiri murni kembali. Oke. Update terkait dengan Amat dan juga Maino ya. Amat tampil fantastis menghadapi PAOK, tapi dia diganti karena ada keluhan ya terkait dengan kakinya. Ruud van Nistelrooy mengatakan Amat ini sedang atau sudah diakses. Kita masih bekerja terkait dengan dia untuk bisa membuat dia ini siap di hari Ahad. Jadi mudah-mudahan ini akan bisa bekerja. Kobbie Mainoo juga memiliki progres dengan cederanya. Dia masih belum bersama dengan tim, tapi dia juga membutuhkan waktu lebih banyak lagi. Jadi nampaknya Kobbie Mainoo masih belum akan terlibat. Amad Diallo, nah ini masih tanda tanya. Kalau situasinya menurut gua Amad ini bisa dimainkan, besar kemungkinan, artinya situasi cederanya ya ternyata tidak separah yang diperkirakan. Gua pikir dia akan memiliki peluang yang besar untuk bermain karena menghadapi PAOK menurut gua dia tampil fantastis. Tapi jika tidak, ya Manchester United mungkin akan kembali dengan Pakem, Garnacho dan juga Marcus Rashford. Ruud van Nistelrooy juga memberikan pendapat terkait dengan pertandingan terakhir nih sebagai interim. Saya tidak tahu kalau ini akan menjadi hal yang emosional. Saya juga sangat pragmatik, walaupun saya juga bangga untuk bisa menjalankan ini. Kita akan lihat bagaimana yang saya rasakan di hari Ahad. Dan selain itu tidak ada banyak kabar. Ruben dan saya memiliki fokus ke tim kita masing-masing dan ke pertandingan kita masing-masing ya. Seperti gua katakan dan gua perkirakan ya, ini bukan pengharapan tapi lebih ke perkiraan, prediksi. Ruud van Nistelrooy akan selesai di Manchester United. Jadi besar kemungkinan menurut gua ya, kalau menghadapi Leicester akan menjadi pertandingan terakhir dari Ruud van Nistelrooy, yang ketika datang nyaris ke Burnley sebenarnya sebagai manajer ya, tapi tawaran dari Erik ten Hag untuk ikut serta ke Manchester United ini tidak bisa ditolak oleh Ruud van Nistelrooy. Ada harapan yang tinggi sebenarnya ya di preseason, sementara ya ada penyegaran juga kan ya dari staf kepelatihan Manchester United, tapi ya misteri kehidupan tidak ada yang tahu. Erik ten Hag selesai, Rene Hake pun kabarnya juga akan selesai, dan Ruud van Nistelrooy yang saat ini menjabat sebagai head coach interim menurut gua
punya peluang juga akan selesai. Walaupun sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan informasi terkait dengan situasi Ruud van Nistelrooy karena dia juga belum bertemu dengan Ruben Amorim. Dan menurut gua besar kemungkinan memang akan ada sih pertemuan antara Ruben Amorim dan juga Ruud van Nistelrooy. Dan apakah akan menjadi manajer dari Manchester United di masa yang akan datang? Saya juga berpikir terkait dengan hal ini ketika saya datang ke sini sebagai asisten manajer. Saya tahu datang ke Manchester United ini merupakan kesempatan yang spesial. Dan saya merasa saya menginginkan untuk menjadi bagian perjalanan sebagai asisten. Saya memiliki ambisi yang jelas untuk mengatur. Saya menandatangani 2 tahun kontrak sebagai asisten. Dan saya masih berada di situasi yang sama. Wow, ternyata kontraknya adalah 2 tahun. Dan ini berarti kalau dia diselesaikan saat ini, ya Manchester United harus membayar kompensasi ya, karena kontraknya 2 tahun. Dan kalau dari 2 tahun, berarti praktis dia baru berjalan berapa bulan ini ya. Kalau katakanlah dia mulai dari bulan Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober. Hanya 5 bulan saja ya. Dari 24 bulan total kontrak dari Ruud van Nistelrooy. Dan ini juga Rene Hake dan Jelle Tonrolar juga kan kabarnya pelatih kiper. Karena ada kemungkinan Ruben Amorim pun juga akan membawa pelatih kiper sendiri. Jadi akan ada kompensasi di luar berapa? 16 juta, 17 juta yang dibayarkan kepada Erik ten Hag ya kan. Seperti gua katakan ini memang akan berlanjut pembayaran kompensasi ini. Paling tidak untuk Rene Hake dan juga Jelle Tonrolar, pelatih kiper. Tapi bagaimana dengan Ruud van Nistelrooy, besar kemungkinan pun juga akan dibayar lagi nih. Jadi situasi keuangan dari Manchester United ya musim panas ini atau ya sampai dengan pertengahan musim ini expandingnya terlalu besar, menurut gue sangat besar banget, sehingga mungkin akan berpengaruh juga di pergerakan di bursa transfer musim dingin atau juga bursa transfer musim panas tahun depan. Nasihat ataupun masukan ke Amorim, ini merupakan pertanyaan yang bagus. Saya telah berada di sini 3 bulan dan dengan situasi yang singkat, dan dari sana sangat bagus untuk membuat kesimpulan dan juga memiliki pembicaraan. Itu merupakan pertanyaan yang bagus dan saya akan mulai berpikir terkait dengan hal tersebut ya, karena belum bertemu dengan Ruben Amorim dan Ruud van Nistelrooy pun juga masih berpikir-pikir ya apa yang akan dibicarakan dengan Ruben Amorim nanti. Terkait dengan rekor sebagai interim, pencapaian ya, saya pikir ketika Anda melihat ini merupakan sebuah pertandingan yang bagus, artinya dengan hasil yang bagus. Menyinggung pertandingan menghadapi PAOK ya. Dan bagaimana 3 pertandingan terakhir hasilnya juga bagus. Total 3 pertandingan sebelumnya. Kita lolos di babak Carabao. Kita mendapatkan 1 poin menghadapi Chelsea, di mana sebenarnya kita merasa kita layak mendapatkan poin lebih banyak. Dan kita mendapatkan sebuah kemenangan penting di Europa League. Jadi saya pikir momentum ini berubah. Tapi tentu saja di hari Ahad ada juga kompetisi di mana kita harus melakukan hal yang lebih baik dari yang ada saat ini. Pertandingan sangat penting dan itu merupakan sentimen saat ini ya. Ya dari sisi hasil menurut gue bagus, positif. Di 3 pertandingan terakhir 2 kemenangan ya, dan 3 pertandingan itu juga menurut gue secara rata-rata, secara umum Manchester United tampil bagus. Sebenarnya penampilan dari Manchester United yang bagus tapi masih belum stabil, ini juga kalau dipanjangkan ke beberapa partai sebelumnya juga hampir sama menurut gue ya. Dari cara bermain Manchester United pun juga hampir sama. Tidak 100% sama, ada juga perbedaan. Misalnya ya ketika menghadapi PAOK sempat bermain dengan 4-3-3, bahkan sempat dirubah sedikit menjadi 3-4-3. Tapi secara keseluruhan bagaimana formasi misalnya, formasi di awal, lalu pemilihan pemain, cara bermain, direct ball misalnya ya, di beberapa kali dilakukan ketika menghadapi Chelsea, pendekatan-pendekatan seperti itu menurut gue hampir sama. Yang membedakan
yaitu jelas kemampuan Manchester United untuk mencetak gol di depan gawang lawan, di mana hal ini yang merupakan menjadi kekurangan besar di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi kalau gue lihat dari lini belakang misalnya, ya Manchester United masih ceroboh, menghadapi PAOK pun juga demikian, bagaimana koordinasi di lini belakang beberapa kali bocor ya, menghadapi Chelsea pun juga demikian. Jadi ada hal yang masih berkelanjutan dan ini merupakan tugas besar dari Ruben Amorim nanti untuk bisa diperbaiki. Tentu saja kabarnya kan dengan sistem bermain yang baru nanti yang akan diterapkan di Manchester United. Apa yang telah Anda pelajari? Itu yang ditanyakan selanjutnya. Saya pikir saya sangat fokus untuk mendapatkan yang terbaik dari para pemain, bekerja bersama dengan anggota staff dan mengembalikan Manchester United kembali ke track-nya. Dan saya belum membuat refleksi terkait dengan hal tersebut secara jujur. Saya belajar banyak dari berada di sini dan juga dengan pelatih-pelatih yang lain dan juga dengan para pemain. Jadi pengetahuan mengenai sesi latihan, bagaimana mengatur individu dan juga tim, ini merupakan hal yang akan membantu saya sebagai seorang pelatih. Ya, seperti gue katakan, Ruud van Nistelrooy ini sebenarnya pengalamannya tidak cukup banyak sebagai pelatih tim utama. Di PSV Eindhoven hanya semusim, sebelumnya lebih banyak di tim muda. Menjadi asisten pun juga demikian, lebih banyak bahkan ya, pernah juga menjadi asisten di tim nasional Belanda. Jadi apa yang saat ini dia dapatkan di Manchester United ini bagus untuk pengalaman dia ya, apalagi level Manchester United, tekanan, sorotan dan lain-lain. Dan bisa jadi setelah ini dia akan memiliki percaya diri yang lebih, pengetahuan juga yang lebih banyak ya untuk bisa diimplementasikan di tim-tim selanjutnya. Dan apakah suatu saat nanti dia akan kembali ke Manchester United? Nah, mungkin itu salah satu pertanyaannya ya. Dan terkait dengan masa depannya, saya pikir keinginan untuk membangun lebih jauh dengan klub ini sangat kuat dari dari kesempatan lainnya. Dan di momentum ini, seperti saya katakan, saya membuat keputusan untuk 2 musim dan saya tetap memegang hal tersebut. Artinya dia menandatangani kontrak 2 musim sebagai asisten ya. 4 pertandingan ini belum merubah hal tersebut. Jadi dia tetap ingin sebagai asisten manajer. Itu yang ditekankan oleh Ruud van Nistelrooy. Tapi tentu saja menurut gua Ruud van Nistelrooy datang sebagai orangnya dalam tanda kutip dari Erik ten Hag, bukan orangnya dari Ineos. Dan keputusan apakah Ruud van Nistelrooy akan menjadi staff dari Ruben Amorim atau tidak, menurut gue sebaiknya memang dibuat oleh Ruben Amorim, bukan oleh manajemen Manchester United. Harapan gue seperti itu ya, karena ya diharapkan ini kan yang akan membantu Ruben Amorim. Dan apakah Ruben Amorim merasa berpikir juga menganalisa nanti bahwa Ruud van Nistelrooy adalah salah satu nama yang bisa membantu dia, ya Ruben Amorim yang akan menentukan. Gue harapkan seperti itu. Meninggalkan sebuah tim yang lebih bagus, saya pikir hasil itu sendiri yang akan membuatnya sangat mudah, lebih mudah untuk mengatur sebuah tim yang telah memenangkan 2 dari 3 pertandingan terakhir. Karena kepercayaan dari tim muncul ya. Lalu juga situasi positif dan lain-lain. Koneksi dengan fans ada di sana. Dan ini merupakan perasaan yang bagus, kita bisa membalikkan keadaan di mana ini terjadi di momentum saat ini. Pertandingan di hari Ahad akan sangat besar. Apakah Manchester United membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol, mereka bisa mencetak gol? Saya sepakat ketika Anda menginginkan untuk menjadi sukses di Premier League dan juga di Eropa, ini yang Anda harus bangun. Anda membutuhkan jumlah gol. Dan itu jelas. Dan inilah kenapa tim-tim terbaik di dunia memiliki pemain-pemain tersebut. Saat ini kita memiliki pemain yang bisa membuat sejumlah gol dan juga assist. Tapi mereka masih berada di usia yang harus berkembang lagi. Ada potensi mereka akan menjadi, dan ya dengan kepercayaan diri mereka harusnya bisa. Dan saat ini kita ada di posisi tersebut ya. Joshua Zirkzee, lalu juga Rasmus Højlund, pemain masih muda. Amad Diallo pun juga masih muda. Garnacho pun juga masih muda. Jadi memang gue sepakat siapa yang dikatakan oleh Ruud van Nistelrooy. Intinya pemain-pemain yang memiliki tugas untuk mencetak gol memang pemain-pemain yang masih harus berkembang lagi. Jadi memang harus ada proses ya menurut gue ya.
Apakah Anda bangga dengan situasi belum terkalahkan ya sebagai interim? Khususnya untuk klub ini sangat jelas. Dan ketika saya menangani ya, ketika saya mengambil alih kapal ini dengan hasil, dan tiba-tiba kita berada di 3 pertandingan dan ini berjalan cukup cepat. Yang terakhir akan sangat berarti. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Ruud van Nistelrooy ya di konferensi pers terakhir menurut gue sebagai interim head coach. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.